Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-18. Seyogyanya atau seharusnya jika kita memiliki jadwal, memiliki target tadarus dan tilawah selama bulan Ramadan ini, maka kita memasuki hari yang ke-18 ini masuk pada juz yang ke-18. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita di setiap langkah-langkah kebaikan kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai Al-Quran seperti yang telah dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya, Ustadz Sofwan dan Ustadz Azam, yang mana bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulannya yang diagungkan olehnya karena diturunkannya Al-Quran. Kalau kemarin Ustadz Sofwan menyampaikan tentang keagungan surah Iqra, surah Al-Alaq, maka saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah di tanda titik dan tanda harokat pada Al-Quran. Al-Quran pada saat pertama kali dibukukan, dimushafkan pada zaman sahabat, kondisinya pada saat itu belum memiliki tanda titik maupun tanda harokat, sehingga membuat orang-orang ajam kesulitan dalam membacanya. Bahkan orang Arab itu sendiri. Orang ajam adalah orang luar Arab. Hingga sebuah kisah dinukil dari kitab Syaraf Imriti, karya Syarif ad-Din Yahya al-Imriti. Beliau menceritakan sebuah kisah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu ada dua orang Arabi, yang mana salah satu di antara mereka minta dibacakan Al-Quran, dan yang satu lagi membacakan surah Baro'ah, atau yang lebih kita kenal pada hari ini adalah surah At-Taubah. Di dalam surah At-Taubah ayat pertama, ia membacakan Baro'atun minallahi wa rasulihi illal ladzina 'ahadtum minal musyrikin wa rasuluh. Pada kalimat rasuluh di situ, dhammahnya di akhir, akan tetapi orang Arabi tersebut membacanya menggunakan kasroh pada akhirnya, sehingga merubah makna dan artinya secara keseluruhan. Kemudian berita ini sampailah ke telinga Umar radhiyallahu anhu. Umar pun memanggilnya, lalu bertanya kepadanya, "Wahai orang Arabi, apakah betul engkau berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian orang Arabi tersebut menceritakan kisahnya. "Wahai Amirul Mukminin, beginilah sebenarnya kisahnya, begini dan begini." Hingga Umar pun memberikan jawaban, "Wahai orang Arabi, seharusnya engkau membaca pada akhirnya menggunakan dhammah. Wa rasul, bukan wa rasuli. Arti aslinya adalah Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik dan utusan-utusannya." Dan ketika orang Arabi tersebut menggunakan kasroh pada akhirnya, merubah artinya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya, Rasulullah SAW. Kemudian setelah kejadian ini, setelah peristiwa ini, Umar radhiyallahu anhu berinisiatif membuat maklumat, membuat perintah bahwasanya larangan bagi membaca Al-Quran bagi orang yang belum tahu tata bahasa. Hingga Umar pun memerintahkan kepada Abu Aswad ad-Duali untuk meletakkan ilmu nahwunya di dalam Al-Quran. Maka dari itu Abu Aswad ad-Duali pun membuat sistematis
tanda peletakan Al-Quran guna mempermudah orang-orang dalam membaca Al-Quran, yaitu yang pertama an-nuqtah, titik, tanda titik, dan yang kedua adalah asyakru, yaitu harokat. Yang pertama an-nuqtah. An-nuqtah ini berfungsi sebagai pembeda antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya dalam penulisan Al-Quran. Contohnya seperti huruf ta dengan huruf ta, huruf sa dengan huruf sya, huruf so dengan huruf ko, dan yang lainnya. Sementara asyakru atau harokat yang lebih kita kenal berfungsi sebagai membedakan bunyi setiap huruf. Bagaimana bunyinya ketika ba diberikan harokat fathah, ba diberikan harokat kasroh, ba diberikan harokat dhamma. Membedakan bunyi setiap huruf. Kemudian Abu Aswad Ad-Duali memanggil 5 orang dari kabilah Bani Qais dan menyeleksi 5-5-nya. Dari kelima tersebut terpilihlah salah satu di antara mereka. Tentunya Abu Aswad memilih mereka yang pertama yang paling cerdas, yang paling teliti, dan yang paling fasih. Kemudian Abu Aswad Ad-Duali memerintahkan kepada dia untuk mengambil tinta dan mushaf dengan catatan tintanya berbeda dengan tinta penulisan mushaf. Kemudian ditambahlah tinta tersebut dan mushaf tersebut. Lalu Abu Aswad berpesan sebelum penulisan tersebut kepada notarisnya bahwasannya yang pertama yang harus ia lakukan adalah menorehkan satu titik di atas huruf ketika bibirnya terbuka, dan yang kedua menorehkan satu titik di bawah huruf ketika bibirnya memecah, dan menorehkan satu titik di samping atas huruf ketika bibirnya memonyongkan. Kemudian Abu Aswad Ad-Duali pun memulai membaca Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas dengan baik dan benar. Begitu pula dengan notarisnya mencatat dan memberikan nuqtah serta syakl di setiap ayat-ayat yang beliau baca, setiap huruf-huruf yang beliau baca, hingga terjadilah peletakan harokat ini berdasarkan dengan terucapnya harokat dan terlihatnya harokat ketika mengucapkannya. Huruf fathah, harokat fathah terucap terbuka a, dan huruf kasroh terucap kalau bahasa Jawanya ikham atau meringis. Kemudian harokat dhamma mencucu. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, harokat dan nuqtah ini berkembang di tangan salah seorang ulama besar, Imam Khalil bin Ahmad. Beliau mengembangkan kembali ciptaannya Abu Aswad Ad-Duali mengenai tentang titik dan harokat. Yang pertama tentang fathah, beliau melambangkan harokat fathah dengan alif yang dimiringkan. Kemudian harokat kasroh beliau melambangkannya dengan ya kecil. Harokat dhammah beliau melambangkannya dengan waw kecil. Harokat tanwin beliau melambangkannya dengan 2 rangkap alif yang dimiringkan. Harokat sukun beliau melambangkannya dengan huruf H besar. Begitu pula dengan yang lainnya. Hingga Al-Quran ini berangsur-angsur di setiap zamannya memiliki perkembangan. Bahkan sampai hari ini Al-Quran yang kita kenal pada hari ini merupakan berkat perjuangannya para sahabat dan para ulama terdahulu. Seandainya kalau nggak ada mereka, kalau tidak ada pengembangan yang mereka lakukan, kita mungkin buta terhadap Al-Quran pada hari ini. Kita nggak bisa baca Quran. Kalau dulu di zaman sahabat setiap kota besar hanya memiliki satu Al-Quran besar, maka kita pada hari ini harus bersyukur karena masing-masing dari kita memiliki Quran pribadi. Bahkan kita bisa mengaksesnya di setiap aplikasi di handphone kita. Ada Al-Quran terjemah, Al-Quran perkata,
tafsir per ayat dan yang lainnya, sehingga memudahkan generasi-generasi selanjutnya dalam memahami dan membaca Al-Quran. Kesimpulannya adalah kita harus bersyukur karena telah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap zaman ke zaman dalam membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan bacalah darimu apa-apa yang dimudahkan dari Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.